Selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau bahas review dari pertandingan kemarin, dimana ya gue jujur cukup puas lah dengan match yang kemarin gitu, terutama yang hari Sabtu malam ya. Sambil gue bikin review ini, Derby Merseyside itu lagi jalan dan udah mau kelar sih kalau yang gue lihat sih. Cuman nah ini gue mau bahas mungkin gue akan bahas dulu sih Derby Merseyside ini. Ini jujur gue uh, nggak sempet buat nonton karena apa ya, baru pulang juga guanya, kayak baru pulang terus gue juga ada kayak sedikit uh, urusan lah, ya urusan di dalam inilah keluarga gue gitu. Jadi nggak sempet untuk nonton Derby Merseyside ini. Cuman yang gue lihat ya, sampai video ini turun ini masih 1-0 untuk Liverpool. Nah gini ya, kalau gue emang gak nonton gitu, cuman gue karena gue sering juga nonton Liverpool dalam banyak kesempatan, gue bisa tahu Liverpool ini selama ini kan juga ketergantungannya sama Mane yang masalah gitu. Ketika dua ini gak perform ya otomatis apa ya, skema permainan dari Liverpool gak akan jalan. Maksudnya mostly gak akan jalan gitu loh. Dan ya kelihatan banget itu. Gue nih coba lihat berdasarkan SofaScore ya, dimana ini sebenarnya gak bisa jadi acuan lah gitu. Cuma karena gue gak nonton, gue coba ambil berdasarkan SofaScore. Mereka dapat banyak banget kesempatan untuk nyerang gitu. Cuman ya gue rasa sih ini udah ke form of the day ya, dimana banyak pemain gak perform di sini. Jujur aja gitu. Ya mana yang masalah gak perform ya gue ya kembali yang ke statement awal gue. Ya tim ini mostly gak akan perform kalau nggak ada kalau dua ini gak perform, atau dua ini bahkan nggak main gitu aja. Gampang apa ya, secara gampangnya gitu loh. Karena banyak bang, kalau gue lihat di sini banyak banget kesempatan Liverpool untuk bisa apa ya, menciptakan keunggulan lah gitu. Cuman ini kalau gue lihat di sini mereka dapat 18 kali kesempatan loh untuk nendang, dan cuma 4 doang target. Like 3 diantaranya dari 4 itu di blok. Sisanya gue nggak tahu nih block shotnya sih ini dari mana gitu. Sorry, gue rasa ini kena blokir pemain nih kayaknya sih. Cuman ya itu berarti ini udah kelihatan banget efektivitasnya lagi jelek banget nih Liverpool gitu aja. Dan ya ini disebabkan sama ya form of the day dari pemain-pemain saat ini, dimana nggak perform. Mereka lagi nggak dalam posisi terbaiknya mereka lah untuk bermain gitu. Oke, terus kita ke mana lagi nih? Oh, gue mau bahas dua pertanyaan yang kemarin udah kelar. Yang pertama tetap gue dari IPL dulu, Arsenal versus MU. Nah gue ngomong MU nih bener-bener udah capek hati, bener-bener gak habis pikir sama tim ini untuk musim ini ya, gak habis pikir gue. Dalam artian gini, MU ini kan garis besarnya mereka butuh dong untuk masuk 4 besar gitu loh. Ya at least masuk ke kompetisi Eropa lah gitu loh. Sepahit-pahitnya gitu. Cuman gue liat gak ada passion sama sekali di MU ini. Bener,
main asal, polanya gak ada, terus lini belakang pun gak jelas juga, apalagi dalam posisi bertahan ya. Jadi wah udah bener-bener hopeless banget sama ini tim di sisa musim ini ya, gitu ya. Seperti kalau yang gue bilang di preview kemarin, udah hopeless, useless, worthless lagi. Aduh, tiga ini udah menggambarkan MU banget. Dan kalau gue lihat Arsenal, ya sebenarnya kalau dari si permainan sih biasa banget, bener biasa banget gitu. Kadang-kadang juga banyak salah passingnya juga nih Arsenal. Cuman mereka lebih mampu untuk memanfaatkan momentum mereka gitu loh, untuk bisa nyuri poin lah gitu ketimbang MU. Dan kalau dari kacamata gue, Arsenal layak banget buat menang, layak banget. Kenapa? Ya murti dari segi permainan ya, pas pertandingannya berjalan memang Arsenal punya pola permainan lebih lebih apa ya, kalau gue bilang sebenarnya polanya biasa banget. Cuman mereka dalam segi eksekusi apa ya, gameplaynya mereka lebih lebih baik lah, jauh lebih baik ketimbang MU gitu loh. Dan gue lihat gol golnya siapa ya kalau nggak salah ya, golnya si, gue nggak tahu, gol pertama ada kalau nggak salah ya, itu murni karena lini belakang sih, lini belakang yang nggak koordinatif kalau gue bilang. Jadi ya itu udah salah sendiri lah MU kenapa bisa kebobolan kayak gitu gitu. Dan yang keduanya ya, gue bener-bener ini deh, bener-bener pusing gue liat deh. Bener itu penaltinya Saka itu apa ya, untuk gue sih layak banget sih, karena emang handsball. Balik lagi, ini udah kesalahan defender aja nih, kesalahan di belakang sih lebih sih. Dan golnya si Saka yang gue bilang itu cukup bagus buat gue ya, itu murni karena kesalahan mereka dalam bertahan. Ini kalau yang gol ketiga ini udah keseluruhan lah kalau gue bilang, lambat nutup, terus ya reaksinya tuh gak ada gitu loh. Karena gini ya, bertahan yang baik itu kan lu butuh kecepatan reaksi juga yang baik, dan intuisi lah kalau gue bilang gitu loh, sedikit. Ini gak ada, bener-bener technically mereka nggak mikir dampak ke depannya setelah Shaka ambil tendangan tuh kayak gimana, itu nggak ada. Sampai De Gea itu harus berjuang 90 menit. Itu bener-bener ampun dah, bener-bener nih satu squad lah kalau gue bilang. Kesalahannya tuh udah bukan Maguire doang, ini udah kesalahannya udah satu tim, udah satu manajemen juga. Bener-bener ampun dah. Terus yang lebih bikin gua kesel ya, itu statementnya Bruno Fernandes gitu ya. Mereka itu sih mungkin nanti akan ada hubungannya dengan review akan gua apa ya, yang akan gua upload berikutnya. Tapi gua nunggu dulu MU lawan Chelsea kayak gimana, karena ini akan berbuntut panjang sih kalau gue bilang. Tapi ini gue coba kasih tahu sedikit gimana ya statementnya Bruno Fernandes ini buat gue, sama Rangnick sih ya. Tapi gue coba ambil dari Rangnick dulu karena agak mirip sama Bruno Fernandes ya. Kalau Rangnick bilang harapan apa ya, mengenai harapan mereka untuk bermain di Eropa udah lenyap, ya emang bener gitu loh. Kenapa? Ya tim ini gak berjuang sama sekali gitu loh. Dalam artian lu mau
lo mau kan tetap dianggap sebagai tim besar gitu, tapi cara main lo kayak gini gitu loh. Lo mau dibilang apa gitu loh. Pak, itu dalam hatinya Rangnick pasti gitu sih. Gue bukan kayak soto ya apa gimana, cuman kalau gue jadi Rangnick gue juga kesel banget sih liatnya. Mungkin kalau lihat pemain gue begini terus, mungkin tiap tiap turun minum ya, tiap babak pertama habis sama babak kedua habis gue marah-marahin sih, gue bentakin sama tuh kalau bisa, karena udah kelewatan ini gitu loh. Maksudnya gue, yo, lu mau bangkit tapi cara lu kayak gini gitu, main main lu malas-malesan, nggak ada effort sama sekali gitu loh. Terus juga nggak mau, apa ya, gue lihat juga mereka nggak mau berubah gitu loh, merubah cara mereka berpikir dan cara mereka bermain gitu. Karena mungkin gue lihat udah terlalu enak dengan pelatih lama mereka, cara main pelatih lama mereka gitu, yang mungkin dilepas atau apa ya, susah diatur lah akhirnya juga dampaknya. Terus terus yang terakhir statementnya Bruno Fernandes yang bilang ya, mereka berjuang untuk menjadi juara, sedangkan kami tidak berjuang, tidak memperjuangkan apa-apa. Ya, Anda tuh memperjuangkan tim Anda seenggak-enggaknya. Ya kalau emang mereka nggak, kalau tim Anda nggak juara, ya main di Eropa gitu loh. Kenapa lu tiba-tiba ngomong tidak memperjuangkan apa-apa? Berarti lu sisa-sisanya nanti ya udah lu main cuma formalitas doang dong. Ini lama-lama gue kesel juga sama Bruno Fernandes tuh, bener-bener asli. Kalau kalau gue lebih tua dari dia, udah udah gue gampar kali itu orang kayak gini, bener asli. Statement statement si Bruno ini ya bener-bener bikin mental pemain MU yang lain tuh mungkin udah jeblok kali, dan bisa aja mereka mungkin bisa berpikiran sama kayak Bruno gitu, yang mungkin mereka main cuma untuk formalitas aja gitu. Ini bener-bener apa ya, memberikan pengaruh buruk loh ini Bruno Fernandes juga nih, ampun bener-bener. Aduh, gue bener-bener terlalu capek untuk ngomong MU kalau udah kayak gitu terus. Gue sih netral di IPL ya, cuma kalau lihat apa ya, melihat dari statusnya MU lah yang dikenal banyak orang sampai sekarang gitu, ya dengan cara main lo kayak gini ya udahlah, lu mending gue tandangin lo ke laut aja lah pemain-pemain kayak gini. Makanya gue sih tetap bilang ini kalau misalkan Rangnick udah naik jadi konsultan sih, buat gue nih banyak pemain MU yang dulunya dia latih itu bakal dibuang, yakin sama gue, yakin bener pasti bakal banyak dibuang. Karena ini Rangnick udah mungkin dalam tanda kutip udah mau balas dendam juga nih pas nanti dia naik jadi konsultan dan ETH masuk gantiin dia jadi pelatih kepala. Bener-bener sih capek gue bener-bener. Terus pemain tengahnya lain juga mainnya juga kayak gak ada tenaga sama sekali gitu. Pemain belakangnya gitu, pemain depannya juga gak ada kerjasamanya sama sekali. Udahlah, tim ini udah mendingan udah kayak bunga layu, bener-bener capek ngomongnya. Terus dia mau diajak berkembang juga gak bisa gitu, gak mau juga. Ya udahlah, biarin aja, tinggalin aja tim-tim kayak gini, bener terlalu capek. Terus ini gara-gara ngomongin MU, gue bener-bener jadi gak semangat lagi nih review yang lain lagi nih. Tapi ini gue mau bahas sekarang Der Klassiker. Ya kalau Der Klassiker sih ini murni buat gue Bayern Munchen layak menang sih, dalam hal performa, dalam hal kedalaman squad juga, dan dalam hal form of the day lah, dalam artian pas hari H-nya mereka jauh lebih perform ketimbang Dortmund itu.
gimana ya kalau gue bilang ya, gol pertama Gnabry itu sebenarnya nggak boleh itu kejadian tuh, karena masih ada waktu untuk pemain Dortmund itu bisa mencoba untuk blok tendangannya Gnabry. Ini nggak ada loh, corner kick plek, Goretzka ngoper dia pakai apa heading pass, Gnabry di situ kebetulan dapet, bam, masuk. Gue bingung ini Dortmund ini mau ngapain gitu loh, maksud gue ngeliatin doang gitu, bingung, kayak orang kebingungan gitu, kayak anak ayam hilang gitu, ditungguin sampai masuk, udah kebobolan. Nggak paham gue bener-bener, apalagi sama pemain belakangnya Dortmund itu, ampun, bener-bener udah kayak kayak bocah bocah tersesat di hutan, bener-bener yang cuman bisa diam gitu. Bingung gua bener-bener sama pemain belakangnya Dortmund ini, bener-bener aduh, reaksi lambat, transisi lambat, bener-bener yang ada cuma jeleknya doang dari awal musim sampai sekarang, gak berubah juga gitu. Ya udah, syukurin buat Dortmund gitu. Terus gol keduanya ya itu murni udah kesalahan lagi-lagi lini belakangnya Dortmund, golnya Lewi ya gitu. Ya udah blunder ya, namanya satu pemain belakangnya blunder ya udah selesai, dihukum lo pasti, apalagi sama Lewandowski gitu. Ya lu mau berharap apa lagi gitu, berharap tendangannya melayang ke atas tembak burung gitu, seorang Lewi lagi, lu pandang sebelah mata kayak gitu, bener-bener deh. Dan gol ketiganya itu bener-bener itu udah gol yang Musiala ya, itu bener-bener aduh, bener ya, gue bener-bener asli udah nggak paham lagi sama cara lini belakangnya Dortmund bermain gitu. Maksudnya gue, gol ketiga itu gak boleh banget terjadi, karena uh, at that case gitu, lo mesti bener-bener buang bola secepat mungkin gitu, buang bola ke menjauh dari gawang gitu. Ini gak pada mikirnya, pada gak apa ya, gak mikir gitu apa gimana, cuma buang pelan doang. Terus si Zagaldu itu juga ngapain juga lu harus dorong si siapa ya, si Muller apa si Lewi gitu, apa ya, kasih dia sedikit impact untuk bikin dia bikin dia bisa passing ke Musiala lagi dan masuk gitu. Ya gue bener-bener asli udah terlalu riweh gitu liatnya, karena gak berubah sama sekali lini belakangnya Dortmund ini. Dan ya itu udah kesalahan fatal sih dari Marco Rose buat gua gitu. Lu mau bersaing sama Munchen tapi cara ngelatih lu kayak gitu, udah mendingan itu buang aja mimpi lu jauh-jauh lah. Itu taruh di mana kayak tuh mimpi, atau lu mimpi lu sobek set, buang tong sampah aja. Bener. Dan gua harap semoga Marco Rose udah cepet-cepet diusir aja ya dari Dortmund ya, karena gue lihat gak bakal berubah nih kalau cara ngelatihnya kayak gini terus. Dan gue bilang Dortmund ini terlalu banyak pemain bukan afkiran, pemain yang performanya bapuk mampus, kayak Akanji. Aduh, Akanji itu nggak bisa diandelin in such big games, nggak bakalan bisa lah, kelihatan banget diturunin di banyak pertandingan besar nggak perform. Marius Wolf, aduh, ini capek juga lihat ini pemain juga banyak bikin kesalahan yang nggak perlu. Udah gitu mainnya asal tubruk doang,
bener-bener murni cuman andalin otot doang. Udah gitu reaksi juga lambatnya kan main itu, apalagi kalau aduh dicampur sama Dahoud sama Emre Can. Emre Can juga aduh udahlah itu, ini pemain udah done gitu loh, maksud gua udah gitu lu kasih pemain yang lebih mudah untuk main gitu loh. Asli gerakannya udah lambat, gak perform di banyak kesempatan, masih dipasang juga sama Marco Rose. Udahlah bener-bener capek bahas Dortmund. Tapi apa ya, sembari itu selamat buat Bayern Munchen, akhirnya jadi uh, balik lagi apa ya, jadi juara di Bundesliga untuk ke 10 kalinya. Ya salah siapa sekarang, gitu aja gitu loh. Ya gue tahu Bayern Munchen punya segudang apa ya, segudang cara untuk bisa berkuasa terus di La Liga lagi, di Bundesliga. Tapi tim Bundesliga lain pun juga gak ada effort atau bikin sebuah impact besar untuk at least bisa membuat Bundesliga lebih kompetitif. Oke, ya itu aja dari gua dan Harrison Glückwunsch viewer FC Bayern Munchen. Udah dapat 10 gelar sih, buat gua udah satu pencapaian yang tinggi banget untuk tim sepak bola sekelas Bayern Munchen. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton review kali ini dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao. Mana nih? Capek bahas MU. Lama-lama naik darah terus nih.